Yang kedua, yang kalau tadi kita sudah membahas tentang menghindari hidup boros atau berkoya-koya, yang kedua adalah riya dan sum'ah. Nah, nanti ini skemanya yang akan kita bahas selanjutnya tentang pengertian sikap riya. Riya itu melakukan perbuatan terpuji atau baik agar orang lain melihatnya ataupun biar bisa dilihat sama orang lain. Kemudian dari dia memperlihatkan itu supaya orang lain itu memberikan pujian kepada kita. Nah, itu ini yang dinamakan riya. Sedangkan sum'ah melakukan perbuatan terpuji atau baik agar orang lain mendengarnya kemudian memberikan pujian kepada kita. Itu yang dimaksudkan dengan sum'ah. Maka macam-macam riya ataupun sum'ah ini bisa dilihat yang pertama dalam hal niat. Dalam hal niat ini tentunya sejak awal dalam mau melakukan perbuatan walaupun itu baik gitu ya, itu sudah punya niatan untuk memperlihatkan ini supaya nanti kembali kepada diri dalam bentuk pujian. Yang kedua dalam hal perbuatan, ketika sudah muncul dan dilakukan aktivitas untuk melakukan satu kebaikan tapi ujungnya adalah supaya mendapatkan pujian kepada dirinya. Nah, itu dalam hal niat maupun perbuatan. Nah, dalil yang berkaitan dengan sikap riya dan sum'ah ini dapat kita lihat di hadis riwayat Bukhari. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sama'a sama'a sama Allahu bihi wa ma yurabi yurai illahi bihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beramal karena sum'ah, Allah akan menjadikan dikenal sum'ah. Sebaliknya barang siapa yang beramal karena ia riya, Allah akan menjadikannya dikenal karena riya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi dari hadis tersebut jelas gitu ya. Maka beberapa akibat yang ditimbulkan ketika kita melakukan perbuatan riya dan sum'ah. Yang pertama jelas merusak iman, karena dia melakukan sesuatu perbuatan baik itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Dalam hal ini adalah pujian. Yang kedua merendahkan kehormatan diri sendiri. Yang ketiga mudah putus asa ketika menghadapi cobaan. Kenapa? Ketika ilustrasinya seperti ini, ketika orang itu melakukan satu kegiatan perbuatan yang baik akan tetapi mengharapkan satu imbalan pujian pada orang lain, jadi ketika orang itu tidak memuji, dia akan putus asa. Sama ketika kita saat ini hidup di era digital, kita sering bermain media sosial. Ketika orang-orang sering memposting video di media sosial tanpa penyaringan yang baik dan hanya mengharapkan like atau bahkan share, ketika orang tidak melakukan itu, tentunya kita akan mudah putus asa ya. Kenapa ya? Foto saya sudah bagus, sudah cantik, sudah mungkin sudah habis-habisan total untuk berdandan, setelah itu diposting tapi tidak mendapatkan like. Nah, akhirnya putus asa. Yang keempat, sangat dibenci oleh Allah dan Rasul serta orang lain. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan, walaupun masih dalam niat, Allah sudah tahu. Nah, kalau dibenci oleh orang lain akan melihat apa yang kita lakukan ujungnya adalah untuk mendapatkan pujian, walaupun itu adalah baik. Nah, yang kelima, menghilangkan pahala kebaikan itu sendiri. Kita dulu sampaikan bahwa orang yang melakukan perbuatan meskipun itu baik tapi untuk mengharapkan imbalan dalam bentuk pujian, itu adalah termasuk riya dan sum'ah tadi. Nah, itu anak-anak. Berikutnya adalah tentang manfaat. Kenapa harus menghindari sikap riya dan sum'ah? Yang pertama, terhindar dari syirik kecil. Itu salah satu manfaatnya. Jadi kita tidak bersyukur atas apa yang kita kerjakan, dan ini menjadi salah satu larangan dari Allah. Maka manfaat salah satunya adalah menghindari sifat riya ini. Ini membanggakan diri sendiri dengan kebaikan-kebaikan dan sudah dilakukan, itu adalah termasuk riya ataupun termasuk syirik kecil. Jadi tidak menganggap Allah atas apa yang
diberikan oleh Allah Ta'ala dengan nikmat. Yang kedua, terjaga dari sikap nifak, kesombongan. Yang ketiga, mendapatkan keridhaan dari Allah. Tentunya kalau kita melakukan suatu hal ini tanpa kita mengharapkan satu hal itu kembali kepada kita, walaupun dalam bentuk manfaat, itu tentunya mendapatkan ridho. Konsisten beramal baik. Konsisten beramal baik itu artinya kita ketika sudah berbuat baik itu tanpa niat sedikit pun untuk mendapatkan pujian, ya sudah berbuat baik saja terus menerus. Yang kelima, terhindar dari penyakit hati, menghindarkan kita dari penyakit sombong. Walaupun kita kaya, walaupun kita bisa melakukan kebaikan, akan tetapi ketika memang satu hal itu kita mengharapkan satu pujian dari manusia yang lain, tentunya ya itu akan menjadi penyakit. Baik, berikutnya adalah cara menghindari sikap riya dan sum'ah. Yang pertama, memahami hakikat sumber munculnya riya. Kalau kita sudah paham riya itu muncul dari mana, sombongan itu muncul dari mana, perbuatan-perbuatan yang sebenarnya baik akan tapi tidak bernilai itu, kalau kita sudah memahami sumbernya, itu ya nantinya insya Allah kita dapat menghindari gitu kan. Sumber kekayaan, sumber harta benda itu yang perlu diperhatikan. Itu salah satu sebab manusia bisa menimbulkan perbuatan riya ataupun sum'ah. Yang kedua, tidak menampakkan kebaikan. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, itu ada banyak artis yang melakukan perbuatan-perbuatan baik, akan tetapi kok diposting di YouTube dan sebagainya, itu bagaimana Pak hukum? Sebenarnya kalau kita mau berbicara dan diskusi tentang bersedekah itu memang diperbolehkan. Akan tetapi ini kita sedang membahas tentang cara menghindari supaya kita tidak terjebak dalam kegiatan riya ataupun sum'ah. Makanya tidak menampakkan kebaikan kepada orang lain ini adalah salah satu cara. Akan tetapi apakah bolehkah kita sedekah terus kita memperlihatkan kepada orang lain? Hukumnya mubah, boleh. Artinya perbuatan ini diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul untuk diperlihatkan supaya memotivasi, dengan niatan memotivasi, bukan dalam hal niat untuk riya ya. Yang ketiga, cara menghindari dengan cara meluruskan niat dalam beramal dalam hal kebaikan ini sebenarnya tidak menampakkan dan meluruskan niat ini satu hal yang berkaitan, maka ini dapat kita lakukan. Berikutnya terkait dengan contoh-contoh dalam kegiatan sehari-hari, itu dapat kita lakukan seperti yang ada di ilustrasi gambar. Mengingat kebaikan orang lain, jangan kebaikan diri kita sendiri, supaya tidak tergolong menjadi orang-orang yang riak dan tidak mengupdate status di media sosial saat berbuat baik maupun dalam hal beribadah gitu ya. Dalam beribadah ya kita itu urusannya adalah ketika beribadah sama Allah Subhanahu wa taala, bukan sama orang lain. Kalaupun orang lain melihat dengan tidak sengaja itu perkara yang lain. Nah, kan tapi kalau kita memposting kan satu hal yang disengaja, maka kita hindari hal-hal yang demikian. Itu adalah contoh perilakunya. Bermanfaat, ada tutur kata yang berkurang ataupun yang kurang ataupun salah, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai penutup, Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.